Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal aquascape, pasti gak lepas dari yang namanya alga. Ada banyak cara untuk menghilangkan alga. Salah satunya dengan metode yang paling populer adalah memelihara fauna alligator aquascape. Alligator berfungsi memakan semua kotoran lumut atau lendir tanin yang menempel kepada semua komponen aquascape. Namun sayangnya, tidak semua pembersih bekerja dengan maksimal dalam membersihkan alga. Malah ada beberapa jenis bisa merusak tanaman. Maka dari itu, saya merangkum daftar fauna yang paling efektif dan ampuh. Perlu kalian tahu teman-teman, pembersih alga aquascape tidak harus ikan, tapi ada jenis fauna lain seperti udang dan juga keong. Oke, langsung aja berikut beberapa fauna pemakan alga untuk aquascape paling ampuh dan banyak dipakai oleh para aquascaper. Yang pertama ada ikan sai. Sai merupakan salah satu jenis ikan aquascape yang indah. Selain mempunyai tubuh yang cantik, ikan sai juga doyan banget sama yang namanya alga, apalagi sama alga merah dan hitam. Keduanya makanan favorit bagi ikan sai. Maka dari itu tidak heran jika para penggemar aquascape menomorsatukan ikan sai sebagai ikan pembersih aquascape. Namun ikan ini mempunyai kekurangan saat usianya sudah tua. Ikan sai semakin agresif. Kadang dia melahap tanaman aquascape seperti high grass, mayaka, dan lain sebagainya. Sehingga kami menyarankan memelihara ikan sai masih kecil. Yang kedua ada ikan cai. Sama seperti ikan sai, ikan cai juga dipercaya bisa membasmi hama alga di dalam aquascape. Bahkan terkenal ampuh dalam membersihkan kotoran di akuarium. Akan tetapi, ikan cai sering mengganggu ikan lain. Dia bersifat agresif sehingga kurang nyaman berada di aquascape. Ciri khas ikan cai yaitu berwarna kuning dan putih. Panjang tubuh bisa mencapai 25 cm jika di alam liarnya. Jika di akuarium, panjangnya hanya mencapai 10-15 cm. Dan ketika ikan cai sudah besar, dia mulai tidak menyukai makanan lumut atau alga. Jadi lebih baik diambil aja ikan cai yang besar, ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, ada ikan oto. Alligator yang ketiga adalah sejenis keluarga lele, hanya berbeda karakternya saja. Tapi wujudnya sangat mirip dengan ikan lele. Ikan dengan sebutan oto ini terkenal ampuh dalam membasmi hama alga di aquascape. Bahkan menurut saya lebih baik dibandingkan ikan sai ataupun ikan cai. Mengapa demikian? Karena ikan oto adalah ikan pembersih yang paling aman, tidak merusak tanaman, dan tidak juga menyerang ikan lainnya. Tapi disarankan jangan dicampurkan dengan ikan agresif seperti ikan siklit, sebab ikan siklit termasuk ikan predator yang suka memakan ikan yang lebih kecil darinya. Berdasarkan habitat ikan oto ini banyak menghabiskan di sungai-sungai yang berada di wilayah Brazil. Hal itu dapat disesuaikan dengan akuarium yang di rumah, berikan filtrasi yang cukup dan aerasi yang memadai. Kesimpulannya, ikan oto sangat cocok untuk para pemula. Yang keempat ada ikan pleko. Pemakan alga atau alligator paling ampuh dan masuk paling handal adalah ikan pleko. Ikan pleko termasuk ikan sapu-sapu hias yang berfungsi sebagai pembersih akuarium maupun aquascape. Yang kelima ada ikan browsmouth atau yang bisa disebut dengan Hippostemus plecotomus. Ikan browsmouth adalah ikan yang seperti sama ikan pleko, namun cuma bentuk badannya yang lebih kecil dan untuk proses pertumbuhannya lebih lambat daripada ikan pleko. Jadi ikan ini cocok ditaruh untuk aquascape karena bentuk tubuhnya yang kecil dan lambat untuk pertumbuhannya. Yang keenam ada ikan Corydoras. Ikan Corydoras ini masih keluarga family dengan ikan pleko dan juga ikan browsmouth. Ikan Corydoras ini mempunyai badan yang kerdil, kecil daripada ikan pleko dan juga ikan browsmouth. Ikan Corydoras ini mempunyai berbagai varian jenis. Ada Corydoras albino, Corydoras starby,
Corydoras paleatus, Corydoras panda, dan juga Corydoras aenus. Ikan ini cocok untuk ikan pembersih substrat pada aquascape dan juga bisa membersihkan sisa-sisa makanan pada ikan yang tidak habis pada dasar akuarium. Yang ketujuh, ada ikan molly yang mempunyai nama latin Poecilia spenops. Ada banyak jenis ikan molly di dunia. Setiap jenis memiliki karakter yang berbeda. Namun yang pasti motif ikan molly sangat bagus dan indah. Perawatannya juga tidak sulit, sangat cocok untuk alligator aquascape Anda. Yang kedelapan, ada ikan platy atau yang mempunyai nama latin Scyphoporus maculatus. Sama seperti ikan molly yang lain, jenis ikan platy termasuk jenis ikan omnivora yang doyan makan apa aja, termasuk tanin, alga, lumut. Banyak peminat yang ingin memelihara ikan platy di aquascape atau akuarium mereka, sebab warna tubuhnya yang indah dan unik. Selain itu, sifat ikan platy itu diam alias tidak agresif, sehingga sangat bagus dicampur dengan ikan lainnya, asalkan bukan dengan ikan siklit. Nanti malah platy-nya yang dimakan, karena ikan siklit termasuk jenis ikan predator. Yang kesembilan, ada udang amano yang mempunyai nama latin Caridina multidentata. Selain ikan hias, Anda juga bisa memelihara udang hias untuk pembersih aquascape Anda. Hampir semua jenis udang hias doyan memakan alga serta serpihan-serpihan sisa makan ikan. Salah satu jenis udang hias yang sampai saat ini dipelihara atau dipercaya sebagai pembersih alga yang ampuh adalah Amano atau Yamato. Biota ini sangat suka memakan alga dan sisa-sisa makanan dari si ikan. Ciri udang Amano, tubuhnya membawa warna coklat gelap serta terdapat garis kuning yang berada di sepanjang tubuh udang Amano tersebut. Kemudian yang ke-10 ada udang Racheri shrimp atau yang bisa disebut dengan RCS. Selain udang Amano, ada udang Racheri yang termasuk pemakan alga udang yang disebut RCS ini. Sangat mudah dirawat dan mudah berkembang biak. Sekali beranak langsung banyak sampai bayi-bayi mereka dimakan oleh para ikan. Jadi Anda harus mewaspadai dengan hal ini. Cukup memelihara udang hias pemakan alga Racheri sebanyak 10 ekor saja, agar tidak mengganggu penghuni aquascape yang lainnya. Kemudian yang ke-11 ada keong tanduk. Banyak yang mengatakan keong tanduk hanya akan merusak atau menjadi hama bagi akuarium tersebut. Padahal hal itu tidak benar, sebab keong hias pun bisa menjadi andalan aquascaper untuk membersihkan akuarium dari alga juga ganggang. Ciri keong tanduk sama pada keong umumnya, hanya saja cangkang keong tanduk terdapat tanduk yang menawan. Ukuran keong tersebut biasanya sampai ukuran 2 cm saja, sehingga tidak akan memenuhi akuarium kalian, teman-teman. Yang ke-12 ada keong turbo atau yang mempunyai nama latin Zebra nereid snail. Keong turbo juga bisa dipercaya sebagai pembersih akuarium. Dari banyaknya alga, bahkan keong turbo terkenal rakus terhadap lumut alga, makanya sering digunakan pembersih akuarium. Bentuk tubuhnya sama seperti keong-keong biasa, hanya motif cangkangnya yang beragam. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan mengenai alligator yang bisa kalian pakai untuk membantu ngebersihin aquascape kalian. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi teman-teman dalam video ini, saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopok air.